Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang konsep dasar DNA, RNA, dan transkripsi. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Zulfikar dengan NIM WN 104250844. Nama saya Rizky Audira dengan NIM WN 10425077. Saya Sarifah Salwa dengan NIM WN 104250078. Saya Reski dengan NIM WN 104250075. Nama saya Restu Cahera Manila Belo dengan NIM WN 104250074. Nama saya Sandika Natasha, NIM WN 10425079. Nama saya Revina dengan NIM WN 104250076. Pengertian DNA adalah molekul yang menyimpan informasi genetik dalam sel makhluk hidup. DNA merupakan cetak biru kehidupan yang menentukan semua karakteristik organisme. Selain itu, DNA mengatur bagaimana sel bekerja, membentuk protein, serta mengontrol proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. DNA juga berperan penting dalam pewaris sifat dari orang tua ke anak, sehingga setiap individu memiliki ciri khas yang unik. Struktur DNA double helix atau helix ganda seperti tangga berpilin. Struktur ini ditemukan oleh Watson dan Crick pada tahun 1953. Kemudian komponen penyusun terdiri dari gula deoksiribosa atau gula 5 karbon yang membentuk tulang punggung DNA. Kemudian ada gugus fosfat yang menghubungkan gula satu dengan lainnya. Kemudian ada basa nitrogen yaitu adenin A, timin T, guanin G, sitosin C yang menyimpan kode genetik. Lanjut ada pasangan basa nitrogen DNA. Basa nitrogen pada DNA berpasangan secara spesifik melalui ikatan hidrogen mengikuti aturan Chargaff. Adenin ke timin, 2 ikatan hidrogen, ikatan lebih lemah, mudah dipisahkan. Guanin ke sitosin, 3 ikatan hidrogen, ikatan lebih kuat, lebih stabil. Komponen penyusunnya yaitu gula deoksiribosa atau gula 5 karbon yang membentuk tulang punggung DNA. Kemudian ada gugus fosfat yang menggabungkan gula satu dengan lainnya. Selanjutnya ada basa nitrogen, adenin A, timin T, guanin G, sitosin C yang menyimpan kode genetik. Fungsi DNA menyimpan informasi genetik, blueprint untuk semua protein dalam tubuh, mewariskan sifat dari induk ke keturunan melalui replikasi DNA, mengontrol sintesis protein melalui proses transkripsi dan translasi. Apa itu RNA? Jadi, RNA itu adalah molekul asam nukleat yang berperan sebagai perantara dalam sintesis protein. RNA itu membawa informasi dari DNA dan menerjemahkannya menjadi protein. Karakteristik RNA itu struktur. Ada rantai tunggal atau single strand, lebih fleksibel dan dapat melipat membentuk struktur 3D. Yang kedua itu ada gula. Ribosom memiliki satu atom oksigen lebih banyak dari deoksiribosa. Yang ketiga itu ada basa nitrogen. Ada adenin A, urasil U, guanin G, sitosin C. Ada ukuran lebih pendek dari DNA. Lokasinya dapat berada di nukleus dan sitoplasma. Perbedaan utama RNA menggunakan urasil U dan menggantikan timin T yang ada pada DNA. Urasil juga berpasang dengan adenin. Pertama, mRNA atau messenger RNA fungsinya membawa informasi genetik dari DNA di nukleus ke ribosom di sitoplasma. Analoginya seperti kurir yang membawa pesan atau blueprint dari kantor pusat, yaitu nukleus, ke pabrik, yaitu ribosom. Ciri-cirinya berbentuk rantai lurus panjang, berumur pendek, dan mudah didegradasi. Kedua, tRNA atau transfer RNA fungsinya membawa asam amino spesifik ke ribosom sesuai kode pada mRNA yang analoginya seperti truk pengangkut yang membawa bahan baku yaitu asam amino ke pabrik. Ciri-cirinya berbentuk seperti daun semanggi atau clover dan memiliki antikodon yang komplementer dengan kodon mRNA. Ketiga, RNA atau ribosomal RNA. Fungsinya menjadi komponen struktural dan katalitik ribosom.
tempat berlangsungnya sintesis protein. Analoginya seperti mesin dan struktur dari pabrik itu sendiri. Ciri-cirinya, jumlahnya paling banyak sekitar 80% dari total RNA sel dan juga sangat stabil. Pengertian dari transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi genetik dari DNA menjadi mRNA. mRNA ini adalah tahap pertama dalam ekspresi gen DNA ke RNA ke protein. Lokasinya terjadi di nukleus sel eukariot atau sel yang memiliki membran inti. Enzim utama RNA polimerase, enzim kunci yaitu membuka untayan ganda DNA atau memutus ikatan hidrogen, membaca DNA template standar, merangkai nukleotida RNA menjadi mRNA, bergerak sepanjang gen dengan kecepatan 40 nukleotida atau detik. Tahapan transkripsi. Transkripsi itu berlangsung dalam 3 tahapan utama. Yang pertama itu ada inisiasi atau yang disebut dengan permulaan. RNA polimerase mengenali dan menempel pada promoter daerah sinyal awal pada gen. Helicals ganda DNA mulai terbuka dan terpisah. RNA polimerase itu memisahkan diri dari DNA. Template tren ada dan arah pembaca DNA dibaca dari 3 ke 5, sementara mRNA itu dibaca dari 5 ke 3. Kemudian yang kedua itu ada elongasi atau yang disebut dengan pemanjangan. RNA polimerase bergerak sepanjang DNA template tren. Nukleotida RNA bebas ditambahkan satu persatu sesuai dengan aturan pasangan basa. Aturan pasangannya itu pada A DNA dipasangkan dengan U RNA, T DNA dipasangkan dengan A RNA, G DNA dipasangkan dengan C RNA, sementara C DNA dipasangkan dengan RNA. Untuk DNA yang sudah dibaca kembali berkaitan membentuk double helix dan mulai mRNA terus memanjang sehingga mencapai akhir gen. Terminasi atau pengakhiran. RNA polimerase mencapai sinyal terminal atau urutan DNA khusus penanda akhir. Transkripsi berhenti, mRNA terlepas dari DNA. DNA kembali berikatan membentuk heliks ganda sempurna. Dan mRNA siap untuk diproses lebih lanjut pada eukariot atau langsung ditransisi pada prokariot. Contohnya, transkripsi 3 sampai TACGCA ATGCGA 5 dibaca oleh RNA polimerase dari arah 3 ke 5. Proses transkripsinya yaitu mRNA yang terbentuk 5 sampai AUGCGU UACGCU 3 disintesis dari arah 5 ke 3. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.